Shalom adik-adik. Wah, lebih semangat lagi bisa shalom. Wah, bagaimana kabarnya adik-adik di rumah hari ini? Luar biasa. Luar biasa dan bersuka cita ya. Iya betul. Wah, adik-adik hari ini kakak-kakak seneng banget bisa ketemu lagi sama adik-adik yang ada di rumah. Wah, tapi hari ini sebelum kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan nih Iya Kak. Kak Dewi. Kak Debbie mau tanya dulu. Kak Lisa tadi pagi sebelum bangun berdoa dulu atau langsung cari handphonenya? Berdoa dulu dong Kak. Yang benar. Jujur loh. Iya deh berdoa deh kayaknya. Jangan pakai deh loh. Harus iya gitu, harus mantep gitu jawabnya. Berdoa. Berdoa. Kalau Kak Flo? Terima kasih Tuhan, amin dah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kalau Kak Durman tadi pagi berdoa apa langsung cari handphone? Kalau Kak Durman. Jujur ya. Cari anak Jujur ya. Kak Durman lupa. Yang benar. Lupa atau memang gak berdoa? Lupa gak berdoa. Lupa gak berdoa. Iya. Tapi harus jujur ya, ini jujur ya dari hati ya. Iya. Oh, oke deh. Adik-adik ternyata di sini kakak-kakaknya berani berkata jujur. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Wah, sama nih sama tema kita hari ini. Kita mau bicara tentang yes or no. Jadi kalau kita berkata jujur harus katakan ya. Kalau tidak katakan Tidak. tidak. Oke, yuk adik-adik kita mau datang sembah Tuhan. Kita mau datang memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik semuanya kita mau berdoa. Kita mau mulai ibadah kita untuk hari Minggu ini. Tuhan terima kasih Tuhan. Buat berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Dan hari Minggu ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian kami, setiap tarian kami, setiap doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya di rumah katakan, Amin. Yeay. Coba angkat tangannya kalau kamu percaya bahwa Yesus beserta kita. Yeay. Come on, kita memuji nama Tuhan. Yeay. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada
kepada kita bahwa kita tidak boleh menyerah, berkata benar. Amin. Amin. Yeay, yuk kita mau nyanyi bersama lebih lagi memuliakan Tuhan. Come on. Yeay, come on. Do 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 not give up. Do 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 not give up. Do not give up when times are hard. Do not give up. Have happy heart. Do not give up. Pray and obey when you get scared. Let me hear you say, do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Do not give up when times are hard. Do not give up. Have happy heart. Do not give up. Pray and obey when you get scared. Let me hear you say, do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Come on. Do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Hey! Woo! Do 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 not give up. Do 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 not give up. Hey! Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik masih senang memuji nama Tuhan lebih lagi, amin. Masih Kak. Haleluya. Yuk kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Come on. Yeay, kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Come on. If the one thing we can count on is the God will never let us down, and we can trust everything He does. He keep His promise, He can know because the love of the Lord holds you. We can trust Him, God. We can trust Him. The love of the Lord holds you. We can trust Him. We can trust Him. Haleluya. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan lebih lagi. If the one thing we can count on is that God will never let us down, we can trust everything He does. He keeps His promise, He can know because the love of the Lord holds you. We can trust Him. We can trust Him. The love of the Lord holds you. We can trust Him. We can trust Him. The love of the Lord holds you. We can trust Him. We can trust Him. The love of the Lord holds you. We can trust Him. 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 Hari ini adik-adik mau menjadi berkat, amin. Amin. Seperti bintang yang bersinar. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya semuanya ikutin kakak-kakaknya bergerak ya. Wah. Haleluya. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatan, raihlah
melihat kami Tuhan. Kami sayang banget sama Engkau Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yuk adik-adik, di dalam hadirat Tuhan yuk kita mau datang sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. I stand before you now. The greatness of your
Yuk adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik semuanya angkat tangannya. Kita siapkan hati kita untuk hari ini, untuk hari Minggu ini. Bapa yang baik, buat kami mengerti Tuhan, rencana-Mu indah di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada di rumah, kami dimanapun berada Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang akan disampaikan nanti Tuhan, kami bisa mengerti Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami sebagai anak Tuhan. Bapa yang baik, berkati kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dari balita batita Tuhan, Pratama Madia yang ada di rumah Tuhan. Biarlah kami tetap Tuhan datang di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya, katakan amin. Amin. Shalom adik-adik. Nah, minggu lalu sudah kita dengarkan cerita tentang visible, yaitu melakukan hal yang benar sehingga dapat dilihat oleh orang lain. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang visible, yaitu hidupnya benar, melakukan apa yang baik, apa adanya, dan selalu terbuka atau transparan. Nah, sebelum Kak Jeffrey melanjutkan ceritanya, Kak Jeffrey mau bertanya sama adik-adik, siapa di rumah yang pernah dalam keadaan sulit sehingga mendorongnya untuk berbohong? Siapa? Ada? Contohnya waktu mendapatkan nilai yang jelek, terus waktu memecahkan pot kesayangan maminya. Wah, akhirnya membuatnya ingin menutupi kesalahannya dengan berbohong. Tetapi adik-adik, hal itu bukannya menyelesaikan masalah, tetapi malah menimbulkan masalah yang baru adik-adik. Seperti apa ya? Yuk, kita lihat drama berikut ini. Shalom adik-adik. Wah, kakak seneng banget ada di sini. Ayo, siapa yang kangen sama kakak? Ada yang masih ingat sama kakak gak? Ya, yang belum kenal kakak, yang belum tahu siapa nama kakak mau kasih tahu nama kakak adalah Kak Awong. Nah, sebelumnya Awong mau nanya nih, di sini siapa yang punya anjingnya di rumah? Siapa yang miara anjing? Ayo, anjingnya jenis apa kalian punya? Kalian juga punya nih kesayangan nih ya, kalau kasih hidup ya. Lala, ini anjing kesayangannya Kawong, lucu ya. Nah hari ini Kawong mau ketemu sama Pak Guru nih. Sebenarnya males banget ketemu sama Pak Guru karena Kawong belum ngerjain project activity-nya. Ya mau gimana lagi, justru yuk kita ketemu Pak Guru. Nah, adik-adik, Kak Jeffrey jadi Pak Guru dulu ya. Halo Pak Guru. Hai. Nah, gimana Pak Guru kabarnya? Baik. Mana project activity-nya? Gini Pak Guru, sebenarnya sih saya sudah buat project activity-nya tuh. Tapi anjing saya ini sebenarnya suka gigit kertas Pak Guru. Jadi project activity saya digigitin sama anjing saya. Jadi udah hancur. Wah, berarti anjingnya berbahaya ya? Enggak Pak Guru, anjingku baik kok.
kayaknya Pak Guru harus kasih tahu ke orang tuanya kalau anjing ini berbahaya dan anjing ini dikasih aja kepada orang Ah, lain. jangan Pak Guru, nanti aku nggak bisa lihat anjingku lagi dong. Nah adik-adik, oleh sebab itu kita tidak boleh berbohong untuk menutupi sebuah kesalahan. Sebab apa? Tidak akan menyelesaikan masalah tersebut, malah menimbulkan masalah yang baru. Seperti tadi, mau menutupi tugas yang belum dikerjakan, malah anjingnya mau diberikan kepada orang lain. Adik-adik, sebentar lagi kita mau melihat sebuah contoh kebohongan yang lainnya. Yuk adik-adik, selamat menyaksikan. The Boy Who Cried Wolf. Once upon a time, a young shepherd boy got bored of taking care of his sheep. He decided to have some fun while his sheep grazed. Help! Help! Wolf! Wolf! Hearing his calls, the villagers rushed to help him. When they got there, everything was peaceful. Ha ha ha! Fooled you! Look at you all! There's no wolf! The villagers were angry at the foolishness of the boy, but ignored it, thinking that he was just a kid. The next day, when the boy was out with his sheep, he decided to trouble the villagers again. It's the wolf! Help! Somebody help me! The kind-hearted villagers rushed to help him again. But once again, all was quiet and peaceful. I can't believe it. You all are so foolish. You fell for it again. There's no wolf. Once again, the villagers forgave him and went back to their work. The next day, the boy decided to try their patience again. Help! Wolf! Wolf! Help! The villagers once again ran to help the boy. It is so easy to fool you all. There is no wolf. The villagers were very angry with the boy's behavior, and they returned to their homes again. The next day, the boy was watching his sheep graze. He was just wondering if he should cry wolf again. Just then, a wolf really came by. The boy was very scared. Help me! Somebody please help! It's the wolf! He'll eat my sheep! Help! But the villagers were really annoyed with the way the boy had been behaving. Not again! This time I'm not falling for his trick. Let's just ignore him. And so, none of the villagers went to help the boy, even though he kept calling for help. Unafraid and unrestricted, the wolf went on to kill every single sheep in the boy's herd, till none was left. Nah, ternyata adik-adik
jikalau kita sering berbohong, akhirnya merusak reputasi kita yang baik. Sehingga apa? Orang tidak lagi percaya kepada kita. Nah adik-adik, sebelum Kak Jeffrey lanjutkan ceritanya. Nah sebelumnya Kak, Oh, ada apa Kak Ong? kayaknya anjing yang Kak Ong nih kelaparan nih. Kak Ong mau kasih makan Oh nih. iya. Nah Kak Ong bawa makanannya. Tara, dog food. Nah Kak Jeffrey mau? Enggak Kak Ong, terima kasih. Loh, itu kan makanan anjing kakak. Ih serius nih enak nih, aku makan nih. Nah, enak Kak. Mau nggak? Enggak Kak. Adik-adik mau nggak? Bercanda deh Kak, sebenarnya ini hanya sereal doang. Enak loh, mau nggak Kak? Enggak Kak, maaf Kak, enggak mau. Hmm, Begitu adik-adik, jikalau kita sudah pernah melakukan suatu kebohongan, akhirnya membuat orang tidak percaya lagi kepada kita. Sehingga meskipun kita berkata yang benar, seperti Kak Awang berkata benar, kita tidak percaya lagi. Kenapa? Karena Kak Awang sudah pernah melakukan suatu kebohongan kepada Kak Jeffrey. Nah adik-adik, oleh sebab itu, jikalau kita sebagai anak Tuhan, harusnya jikalau kita benar, kita katakan benar. Dan jikalau kita salah, kita katakan kita salah. iya Kak, makanya aku Nah. mau belajar nih adik-adik. Kamu mau belajar jadi visible, mau berkata jujur, biar yang lain pada lihat bahwa Kawong itu anak yang jujur seperti kalian orang yang jujur. Dengan cara apa? Kita berdoa sama Tuhan, minta kekuatan supaya kita bisa menjadi anak yang jujur. Kenapa? Sebab Tuhan itu suka sama anak-anak yang jujur, Kak. Iya, benar Kak Awong. Nah, Kak Awong sudah mau mengakui setiap kesalahannya dan yakin dan percaya kalau orang tua kita saja mau memaafkan anaknya, apalagi Tuhan Yesus. Oke adik-adik, waktunya kita untuk menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam kitab Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Wah, boleh coba sekali lagi nggak, Kak? Sekali lagi adik-adik. Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Oke adik-adik, itu ayat hafalan kita hari ini. Dan Kak Jeffrey dan Kak Awong yakin adik-adik di rumah juga pasti mau menghafalkan ayat hafalan. Sebelum kita akhiri dan kita mengerjakan aktivitasnya, Kak Jeffrey mau bertanya sama adik-adik. Yang pertama, apa bunyi ayat hafalan kita hari ini? Ayo, masih inget, Kak? Masih ingat? Nah, terus bagaimana kita menjadi orang yang visible? Dan yang terakhir, mau nggak kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Biarlah adik-adik menjawab itu melalui WhatsApp grup atau Instagram DNA Kids. Oke adik-adik, selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda untuk beraktivitas. Hari ini mereka telah mendengarkan firman Tuhan tentang pentingnya berkata jujur. Oke, kita akan segera mulai. Mari kita siapkan bahan-bahannya. Hari ini kita akan membuat kolase. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu 1 buah
kertas buffalo. Warnanya bisa bebas. Yang kedua, penggaris. Terus kita butuh ketan hitam semangkuk, beras semangkuk, spidol putih, pen, spidol hitam, dan lem uhu cair. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Ardian ketemu kalian kembali untuk memulai aktivitas. Papi Mami sudah siapkan bahan-bahan yang kita butuhkan. Ayo kita mulai. Yang pertama kita siapkan kertas buffalo, pen, dan penggaris. Kita akan membuat kertas ini menjadi 4 bagian. Jadi kita akan buat 1 garis vertikal di tengah dan 1 garis horizontal di tengah. Kita buat garis, tapi ingat buat garisnya itu hanya untuk penanda. Jadi adik-adik jangan garis secara tebal ya. Setelah mendapat 4 bagian, kita akan menggambar hati di sini dan di sini. Terus di sebelah sini kita akan menggambar bibir juga di bagian sini. Nah, kalian udah selesai menggambar hati dan menggambar bibir. Nanti di tengah-tengah hati kita akan tuliskan kata yes. Untuk hati yang atas, juga untuk bibir atas kita tulis kata yes di tengah-tengahnya. Untuk yang bawah kita tulis kata no. Juga untuk bibir yang bawah kita tulis kata no di tengah-tengah. Step berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita basahin bagian hati ini dengan lem uhu cair. Setelah itu tulisan yes yang berwarna hitam kita isi dengan ketan hitam. Bagian luarnya di dalam hati kita isi dengan beras yang berwarna putih. Lakukan hal yang sama untuk hati yang di bawah. Untuk kebalikannya bibir, tulisan yes dan no yang berwarna putih kita kasih dengan beras yang berwarna putih. Bagian luarnya masih di dalam bibir kita kasih tempelkan ketan hitam di bagian sini. Yuk kita mulai. Nah, ini hasilnya adik-adik. Sekarang kita akan buat tanda panah. Hati yang yes menuju bibir yang yes. Hati yang no menuju bibir yang no. Hati yang taat kepada firman Tuhan akan diikuti oleh perkataan yang taat juga. Dan adik-adik akan selalu terbiasa dalam berkata jujur apa adanya. Jika hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, hati kalian tentu akan menolak. Dan mulut kalian pun pasti tidak akan berkata hal-hal yang tidak berkenan akan firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan berkata, jika ya, berkatakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Papi Mami, kita sudah selesai beraktivitas hari ini. Ada aktivitas yang harus Papi Mami lakukan selama seminggu ke depan, yaitu bermain kejujuran. Ajak adik-adik setiap hari untuk menceritakan hal-hal apapun yang mereka lakukan dengan jujur. Hal ini akan melatih hati nurani mereka.
dan membuat mereka tidak merasa nyaman ketika mereka tidak memberitahukan hal yang sebenarnya. Lakukan hal ini dengan konsisten selama seminggu ke depan. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhannya hari ini yang sudah kamu dengar? Luar biasa sekali adik-adik dan pastinya memberkati setiap kita. Amin. Oke, tugas kita adalah melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Amin. 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 Adik-adik, sekarang waktunya kita mau berdoa bersama-sama. Yuk kita siapkan hati kita adik-adik. Kita mau datang sungguh-sungguh berdoa bersama. Yuk adik-adik angkat tanganmu. Mari kita mau sama-sama katakan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepada-Mu Bapa. Adik-adik semuanya angkat tangan, kita mau doa syafaat untuk keluarga kita, untuk bangsa kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bawa keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Jaga lindungi Tuhan, keluarga kami yang dekat, juga keluarga kami yang jauh Bapa. Mari Tuhan jaga. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa kami ini Tuhan. Untuk pemerintahan negara Republik Indonesia Bapa. Tuhan, berkati Tuhan untuk setiap provinsi Tuhan. Pemimpin-pemimpin daerah Tuhan. Biarlah Tuhan jaga mereka Tuhan. Jaga semua apa yang mereka lakukan Tuhan. Berkati setiap apa yang mereka lakukan di luar sana Tuhan. Bapa yang baik, biarlah roh Tuhan yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di rumah, apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hadir dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan kami mau menerima berkat Tuhan. Yuk adik-adik semuanya angkat tangannya, kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan di rumah, setiap pembelajaran, setiap kesehatan adik-adik, setiap kesehatan setiap keluarga adik-adik, khususnya untuk papa mama kalian. Biarlah roh Tuhan yang senantiasa memberkati berlipat kali ganda, 30, 60 sampai dengan 100 kali lipat. Sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, God Tuhan bless you, Yesus Yesus memberkati. memberkati.